Ini adalah cerita tentang pemuda miskin ini mendadak kaya raya setelah menolong monyet putih yang kesakitan. Di sebuah desa terpencil yang terletak di lereng perbukitan, hiduplah seorang pemuda bernama Gilang bersama ibunya yang sudah renta, Mak Inah. Usia Gilang baru 22 tahun, tetapi raut wajahnya sudah memancarkan kelelahan yang mendalam. Kulitnya kecoklatan, terbakar matahari, tangannya kasar penuh kapalan, tanda dari perjuangan hidup yang tak kenal lelah. Setiap pagi, sebelum mentari naik tinggi, Gilang sudah bangun. Ia mengisi air di tempayan kecil dari sumur tua yang letaknya cukup jauh dari rumah. Rumah mereka hanya sebuah gubuk reot berdinding anyaman bambu, beratapkan rumbia yang mulai lapuk. Angin malam sering menyelinap masuk, membuat Mak Inah kedinginan dan batuk-batuk sepanjang malam. "Ayo, Gilang, sebelum panas, ambil kayu bakar dulu ke hutan," ucap Mak Inah suatu pagi sambil membenahi sarung yang sudah lusuh. Gilang mengangguk dan tersenyum. "Iya, Mak. Nanti siang kita bisa masak nasi jagung lagi." Hari-hari Gilang tak pernah lepas dari kerja keras. Ia biasa memikul kayu dari hutan, membantu warga desa memetik kelapa, membersihkan kandang kambing milik tetangga, atau mengangkut air ke rumah-rumah. Bayarannya hanya recehan atau sekantong beras, tapi itu sudah cukup untuk bertahan hidup. Masyarakat desa mengenal Gilang sebagai anak baik, meski banyak pula yang memandang rendah karena kemiskinannya. Beberapa pemuda sebaya bahkan sering mengejeknya. "Hei, Gilang si anak miskin. Sudah mandi belum? Bajumu dari kapan itu nggak diganti?" ejek Darto, anak lurah yang selalu memakai sepatu mahal meski jalan desa masih berupa tanah becek. Gilang hanya tersenyum. Ia tahu hidupnya memang berat, tapi ia tidak pernah membalas hinaan dengan kemarahan. Dalam hatinya, ia percaya bahwa kebaikan, sekecil apapun, suatu hari akan membuahkan sesuatu. Namun, cobaan hidup Gilang bukan hanya soal ekonomi. Ibunya, Mak Inah, sudah lama mengidap penyakit sesak napas. Udara dingin membuat kondisinya memburuk. Gilang pernah membawa ibunya ke puskesmas terdekat, tapi tanpa uang yang cukup, mereka hanya diberi obat seadanya. Gilang sempat berpikir untuk merantau ke kota, mencari pekerjaan di pabrik atau menjadi kuli bangunan. Tapi siapa yang akan merawat ibunya kalau ia pergi? Itu yang membuatnya bertahan. Suatu malam, saat langit mendung dan hujan rintik-rintik jatuh di atap bocor, Gilang duduk di samping ibunya yang tengah tidur. Ia menatap langit-langit rumah yang bolong, lalu memandang wajah Mak Inah yang kurus dan pucat. "Ya Allah, kalau memang ada jalan, bukakanlah untuk kami. Aku tidak meminta kaya, hanya cukup untuk membuat Mak sembuh dan makan sehari-hari," gumamnya lirih. Di desa itu, banyak yang percaya bahwa hidup adalah takdir. Tapi Gilang percaya bahwa setiap usaha tidak akan sia-sia. Ia hanya perlu sabar lebih lama. Suatu pagi, seorang tetangga bernama Pak Warno memanggilnya. "Gilang, tolong bantu aku angkut kayu dari hutan, nanti aku kasih upah 20.000 dan makan siang," katanya. Dengan senang hati, Gilang menerima tawaran itu. 20.000 bisa ia gunakan untuk membeli obat ibunya. Tapi ia harus masuk ke hutan yang letaknya jauh, dan sebagian warga menganggap bagian terdalam hutan itu angker. "Awas ya, jangan sampai ke bagian barat hutan. Di sana katanya ada makhluk halus," ujar Pak Warno setengah berbisik. Gilang hanya tertawa kecil. "Kalau niat kita baik, insya Allah aman." Ia pun berjalan ke hutan membawa golok dan karung goni. Udara pagi masih sejuk, kabut tipis menyelimuti batang-batang pohon. Suara burung bersahut-sahutan, sesekali terdengar suara tupai melompat di atas ranting.
Gilang melangkah hati-hati, memilih batang-batang pohon yang tumbang secara alami. Ia tidak pernah menebang pohon sembarangan. Namun, saat hendak menebang pohon kering di dekat sebuah sungai kecil, ia mendengar suara aneh, seperti rintihan pelan. Gilang berhenti dan menajamkan telinganya. Suara itu terdengar lagi, seperti suara binatang kesakitan. Dengan rasa penasaran dan sedikit cemas, Gilang mengikuti suara itu. Ia menyingkap semak-semak, melewati pohon-pohon tinggi, hingga akhirnya menemukan seekor makhluk tergeletak di bawah pohon besar. Itu adalah seekor monyet, tapi bulunya berwarna putih bersih, sangat berbeda dari monyet-monyet liar biasanya. Tubuhnya gemetar, satu kakinya berdarah, dan matanya menatap Gilang seolah memohon pertolongan. Gilang langsung jongkok dan memeriksa kakinya. "Ya Allah, siapa yang melukaimu?" bisiknya. Tanpa ragu, ia melepas kain di pinggangnya dan membalut luka monyet itu. Ia tahu hari itu ia tidak akan membawa kayu untuk dijual. Tapi hatinya berkata, menolong makhluk lemah lebih penting dari uang. "Aku bawa kamu pulang ya, jangan takut," ucap Gilang lembut. Ia menggendong monyet itu di punggungnya, membatalkan niat mencari kayu, dan berjalan pulang dengan langkah berat. Orang-orang mungkin akan menganggapnya bodoh. Tapi bagi Gilang, menolong makhluk terluka adalah perintah hati, dan ia selalu mengikuti suara hatinya, sekecil apapun. Apa yang Gilang tak tahu, adalah bahwa hari itu adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Langkah kaki Gilang berat menembus jalan setapak berbatu yang licin karena hujan semalam. Di punggungnya, monyet putih itu terbaring lemah, tubuhnya masih menggigil meski sudah dibalut kain tipis yang tadinya ia gunakan sebagai ikat pinggang. Setiap beberapa langkah, Gilang berhenti untuk memastikan monyet itu tidak terlalu kesakitan. Sesekali ia mengelus kepala binatang itu sambil berkata pelan, "Sabar ya, sebentar lagi kita sampai rumah." Warga desa yang melihat Gilang pulang tanpa membawa kayu hanya bisa mencibir. "Dasar anak malas, bawa-bawa monyet sakit, buat apa coba?" celetuk seorang bapak tua di pinggir jalan. "Jangan-jangan monyet itu bawa sial, lihat aja, bulunya putih semua." "Pasti bukan hewan biasa," sahut yang lain. Tapi Gilang tetap diam. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin menyelamatkan makhluk kecil yang tak berdaya itu. Sesampainya di rumah, Gilang meletakkan monyet itu di atas tikar lusuh di pojok ruangan. Ia menuang air hangat ke baskom kecil, membersihkan luka di kaki hewan itu dengan sangat hati-hati, lalu mengeringkannya dengan sobekan kain bekas. Ia bahkan mencarikan buah pisang matang dan menumbuknya agar mudah dimakan. Mak Inah yang baru terbangun memandang dengan kening berkerut. "Monyet putih? Dari mana, Lang?" "Di hutan, Mak. Dia luka parah, sepertinya terjebak atau diserang binatang lain." "Ya Allah, semoga kau tidak kena bala," ucap Mak Inah lirih, lalu menyilangkan tangan dan berdoa dalam hati. Hari berlalu. Gilang merawat monyet itu siang dan malam. Ia bahkan sempat melewatkan tawaran kerja dari Pak Warno karena memilih menunggui hewan itu. Ia tidak tahu mengapa ia begitu terpanggil, tapi tiap kali melihat mata si monyet, hatinya terasa hangat dan damai. Anehnya, luka si monyet mulai sembuh dengan sangat cepat. Hanya dalam 2 hari, kaki yang tadinya berdarah dan bengkak kini sudah mengering. Bahkan bulunya tampak makin putih mengilap, seperti sutra. Pagi ketiga, Gilang terbangun karena merasa ada sesuatu yang bergerak di dekat wajahnya. Ketika membuka mata, ia terkejut mendapati monyet putih itu duduk tegak, menatap langsung ke arah wajahnya. Tapi bukan itu yang membuat Gilang kaget, melainkan suaranya. "Terima kasih, Gilang," ucap si monyet,
dengan suara jelas seperti manusia. Gilang sontak bangun dan mundur sambil tergagap. Apa barusan kamu bicara?" Monyet itu mengangguk. "Namaku Mahar. Aku bukan hewan biasa." Gilang menelan ludah. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia sempat berpikir ini mimpi atau mungkin ia kerasukan. Tapi suara itu terus terdengar, lembut tapi jelas, penuh wibawa. "Aku dari dunia yang tak kasat mata, dunia antara langit dan bumi. Sudah lama aku terperangkap dalam bentuk ini karena kutukan. Tapi kau menolongku tanpa pamrih. Kau menunda pekerjaan, menahan lapar, bahkan rela dicibir warga demi merawatku. Itu tak biasa, jelas Mahar." Gilang masih terdiam. Tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi mata monyet itu terlalu jernih. Terlalu manusia. "Aku hanya ingin menolong." "Bukan karena berharap apa-apa," jawab Gilang akhirnya, suara lirih dan masih gemetar. Mahar tersenyum. "Dan karena itu, kau layak mendapatkan balasan." Si monyet pun melompat turun dan meminta Gilang mengikutinya. Hari masih pagi dan embun belum kering. Gilang ragu-ragu, tapi rasa penasarannya lebih besar dari rasa takutnya. Ia mengikuti Mahar keluar rumah, melintasi sawah, melewati batas desa, dan masuk kembali ke hutan, tapi kali ini bukan di jalur biasa. "Aku tidak tahu ada jalan ini sebelumnya," gumam Gilang. Mahar menoleh, karena hanya mereka yang bersih hatinya yang bisa melihatnya. Mereka berjalan cukup jauh, menembus semak lebat hingga sampai di sebuah pohon nangka raksasa yang batangnya aneh, sebagian hitam seperti arang, sebagian lagi terang keemasan seperti cahaya pagi. Di bawah pohon itu, akar-akarnya membentuk celah seperti gerbang. "Gali di situ," ujar Mahar. Gilang menggali dengan tangan kosong. Tak lama, tangannya menyentuh sesuatu keras. Ia menarik keluar sebuah kotak besi tua, tertutup debu dan karat. Dengan bantuan batu, ia membukanya. Matanya langsung membelalak. Di dalamnya ada tumpukan emas batangan, batu permata, dan gulungan kain berisi koin-koin tua yang bersinar meski tak terkena cahaya. Gilang tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa menatap dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan sihir. Ini hadiah. Tapi ingat, kekayaan ini hanya akan bertahan jika hatimu tetap bersih. Jangan kau nodai dengan kesombongan atau keserakahan. Jika itu terjadi, semuanya akan lenyap seperti kabut pagi, kata Mahar dengan nada serius. Gilang mengangguk. Aku bersumpah, aku akan menggunakannya sebaik mungkin. Mahar mengangguk pelan. Dan satu lagi, ini belum akhir dari segalanya. Masih banyak hal yang akan kau temui. Lalu, dengan satu lompatan, Mahar menghilang di antara kabut hutan. Gilang kembali ke rumah dengan hati berdebar. Ia memanggul kotak itu dengan selendang, memastikan tak ada yang melihat. Di rumah, ia menutup pintu rapat dan memperlihatkan isinya kepada Mak Inah. Ibunya menangis haru. Lang, ini dari mana? Jangan-jangan ini hasil mencuri. Tidak, Mak. Ini hadiah dari langit, karena kita bersabar. Gilang memeluk ibunya. Untuk pertama kalinya, mereka bisa makan kenyang malam itu, dan tidur tanpa cemas akan besok makan apa. Tapi dalam hati Gilang, ia tahu, ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih besar. Malam itu terasa berbeda dari malam-malam sebelumnya. Angin sepoi yang biasanya menyusup lewat celah dinding bambu, kini terasa hangat. Di dalam rumah sederhana itu, Mak Inah tertidur pulas untuk pertama kalinya tanpa batuk-batuk.
Sementara Gilang duduk bersila di depan kotak besi tua yang telah ia simpan dalam lubang tersembunyi di bawah lantai papan rumah mereka. Sebelumnya, ia hanya bisa bermimpi memiliki 1 lembar uang 50 ribuan. Kini, emas batangan dan batu permata seolah datang begitu saja. Namun Gilang tidak gelisah, tidak pula terbuai. Wajahnya justru dipenuhi rasa syukur dan sedikit bingung. Apa ini mimpi yang terlalu nyata? Bisiknya dalam hati. Ia memandangi monyet putih yang kini sedang tertidur di atas tikar dekat tungku. Mahar, si makhluk misterius yang bisa bicara, kini tampak seperti hewan biasa kembali. Gilang masih belum terbiasa dengan kenyataan bahwa seekor monyet bisa memberinya kekayaan dalam sekejap. Keesokan paginya, Gilang bangun lebih awal. Ia mengisi air dari sumur seperti biasa, membersihkan rumah, lalu membuat bubur jagung sederhana untuk Mak Inah. Setelah itu, ia kembali ke tikar tempat Mahar berbaring. Namun ia terkejut karena si monyet sudah tidak ada. Hilang, gumamnya panik. Ia segera memeriksa halaman depan, belakang rumah, dan semak-semak di sekitar ladang. Tapi Mahar tidak terlihat dimanapun. Dengan hati gusar, Gilang kembali ke dalam rumah. Namun begitu membuka pintu, ia justru melihat Mahar duduk tegak di atas dipan bambu, sedang menyeduh air panas dalam gelas. Gilang terpaku. Monyet itu membuat teh? Tenang, aku cuma keluar sebentar untuk menghirup udara pagi, kata Mahar santai. Aku kira kau pergi selamanya. Mahar menatap Gilang sambil tersenyum. Aku masih punya urusan di sini, dan kamu masih banyak yang harus belajar. Gilang mengangguk. Ia ingin bertanya banyak hal, tapi rasa segan membuatnya memilih diam. Ia hanya bisa menyimpan semua pertanyaannya dalam hati. Siang itu, beberapa warga desa kembali mencibir Gilang karena jarang terlihat bekerja. Mereka heran kenapa Gilang tidak lagi memikul kayu atau menawarkan jasa serabutan seperti biasa. Jangan-jangan anak itu pesugihan, bisik seorang ibu-ibu kepada tetangganya. Namun tanpa menjelaskan apapun, Gilang justru mulai membantu tetangga-tetangga tanpa meminta imbalan. Ia membeli beras puluhan karung secara diam-diam dan membagikannya ke warga miskin. Ia membelikan selimut hangat untuk para janda tua dan membayar utang seorang pemuda yang hampir kehilangan sawah karena rentenir. Warga mulai bingung. Dari mana Gilang mendapat uang? Apa dia mencuri? Tapi setiap kali mereka menuduhnya, yang terlihat justru sikap sabar dan tulusnya. Ia tak pernah sombong, tak pernah pamer, hanya tersenyum dan berkata, "Saya hanya ingin membantu." Sementara itu, kondisi Mak Inah juga ikut membaik. Nafasnya tidak lagi tersengal, kulitnya yang pucat mulai berangsur sehat, dan wajahnya tampak lebih cerah. Bahkan dokter puskesmas yang memeriksanya pun heran. "Ibu sudah seperti bukan pasien saya. Pulihnya cepat sekali," kata dokter itu sambil menggelengkan kepala. Mak Inah hanya tersenyum dan berkata, "Mungkin karena hati saya senang. Anak saya pulang bawa kabar baik setiap hari." Namun keajaiban tak berhenti di situ. Suatu sore, Mahar memanggil Gilang keluar rumah. Ia membawa seikat daun hijau yang belum pernah Gilang lihat sebelumnya. "Kau tahu apa ini?" tanya Mahar. Gilang menggeleng. "Ini bukan daun biasa. Ini daun kehidupan. Dulu hanya tumbuh di alam kami, tapi aku bawakan satu batang saat kutukan itu menimpaku. Aku sembunyikan di balik bebatuan hutan. Apa fungsinya? Bisa menyembuhkan luka dan penyakit, bahkan yang sudah dianggap tak ada obatnya," jawab Mahar pelan. "Itulah sebabnya kakiku sembuh cepat." Gilang tertegun.
Ia mengingat betapa dalam 2 hari luka Mahar mengering nyaris tanpa perawatan medis. Mahar pun menyuruh Gilang menanam batang daun itu di belakang rumah, di tempat yang tidak banyak dijamah orang. Gilang menuruti dengan hikmat. Malam harinya, Mahar duduk di pinggir jendela, menatap bintang. "Kau tahu, Lang," ucapnya, "dalam dunia kami, kebaikan hati tidak diukur dari berapa banyak sedekahmu, tapi dari keputusan kecilmu saat tidak ada yang melihat." "Apa maksudnya?" tanya Gilang. "Saat kau memilih untuk menolong makhluk lemah yang bahkan tidak bisa bicara, saat kau melewatkan uang demi luka seekor monyet, saat kau rela dituduh aneh tapi tetap tulus, semua itu dicatat. Bukan oleh manusia, tapi oleh semesta." Gilang menunduk. Perkataannya menggetarkan hati. "Apa semua ini artinya aku sudah lulus ujian?" tanya Gilang ragu. Mahar tertawa pelan. "Belum. Ini baru awal. Banyak manusia yang baik di awal, tapi goyah saat diberi kekuasaan dan kekayaan." Gilang mengangguk perlahan. Ia tahu ujiannya belum selesai. Harta yang ia terima bukan hadiah, tapi titipan. Dan Mahar adalah penjaga titipan itu. Dalam diam, malam itu Gilang menuliskan daftar apa saja yang akan ia lakukan dengan hartanya, memperbaiki rumah, membangun musola kecil, memberi modal usaha untuk pemuda desa, dan membantu menyekolahkan anak-anak miskin. Ia tidak ingin sekadar kaya, tapi juga bermanfaat. Di sudut tikar, Mahar kembali merebahkan diri, seperti kehabisan energi. Tapi wajahnya damai. Ia tahu, ia telah mempercayakan sesuatu yang besar pada pemuda yang tepat. Di luar rumah, angin malam berhembus tenang. Dan di balik semak-semak hutan, cahaya putih samar terlihat menyelinap, seperti mengawasi perjalanan Gilang yang baru saja dimulai. Pagi hari di desa itu tak pernah seramai pagi ini. Beberapa warga terlihat berkerumun di depan rumah Gilang. Mereka datang bukan untuk mencemooh seperti dulu, melainkan karena penasaran. Dalam waktu singkat, rumah bambu reot milik Gilang berubah drastis. Atapnya kini rapi, dindingnya dari papan kayu kokoh, bahkan lantainya sudah bukan tanah lagi, tapi semen cor halus. Yang paling membuat warga bingung adalah sikap Gilang yang tetap sederhana. Ia tak membeli motor baru, tak memakai baju mewah, dan tetap datang ke masjid berjalan kaki dengan sandal jepit. Bahkan saat ditanya dari mana datangnya uang, Gilang hanya menjawab dengan kalimat singkat. Rezeki dari Allah lewat jalan yang tak terduga. Namun diam-diam, keanehan ini membuat beberapa orang curiga. Beberapa pemuda mengintai rumah Gilang dari kejauhan, berharap menemukan rahasia tersembunyi. Namun yang mereka lihat hanyalah Gilang menyapu halaman atau menyiram tanaman. Sementara itu, di dalam rumah, Mahar duduk bersila di atas dipan kayu, menghadap jendela terbuka. Angin pagi yang segar menerpa bulu putihnya yang bersinar halus dalam cahaya matahari. Gilang duduk di depannya, dengan wajah penuh tanya. "Aku tahu kamu bukan monyet biasa, tapi aku belum benar-benar mengerti siapa kamu sebenarnya," kata Gilang pelan. Mahar menghela napas. "Sudah saatnya kau tahu kebenarannya." Suasana mendadak hening. Bahkan suara ayam berkokok pun terasa jauh. "Aku berasal dari dunia yang tidak terlihat oleh mata manusia, dunia perantara antara manusia dan makhluk-makhluk langit. Dulu, aku bukan monyet. Aku adalah makhluk cahaya, penjaga gerbang antara dua dunia," ujar Mahar dengan nada tenang. Gilang membelalak. "Makhluk cahaya?" "Ya. Aku memiliki tugas penting, menimbang amal dan niat manusia yang berada di ujung ujian. Tapi aku tergoda untuk melanggar aturan. Aku turun ke dunia manusia, menyamar,
dan ikut campur dalam urusan mereka, bukan karena misi, tapi karena rasa ingin tahu yang egois. Mahar menunduk, matanya menerawang. Karena pelanggaran itu, aku dikutuk dalam bentuk monyet dan dilempar ke bumi. Kutukanku hanya akan terlepas jika aku ditolong oleh manusia yang menolong tanpa pamrih, tanpa tahu siapa aku dan apa imbalannya. Gilang terdiam. Kini ia paham, pertolongannya pada Mahar bukan sekadar tindakan biasa. Itu adalah ujian besar, bukan hanya untuk Mahar, tapi juga untuk dirinya sendiri. Kau orang pertama dalam ratusan tahun yang lulus ujian itu, lanjut Mahar. Sebelummu, banyak manusia yang melihatku terluka, tapi hanya lewat. Beberapa bahkan berniat menjualku. Gilang menunduk, dadanya bergetar. Ia tak tahu harus merasa bangga atau takut. Lalu, semua emas itu, tanyanya pelan. Itu bukan emas biasa. Itu adalah materi suci, dikirimkan dari alam tempatku berasal. Tapi harta itu bisa menjadi berkah atau musibah, tergantung pada bagaimana kau menggunakannya. Itu sebabnya aku masih di sini, mendampingimu. Gilang menelan ludah. Ia tahu kini ia memegang sesuatu yang sangat besar, kekayaan dan kepercayaan semesta. Mahar mengeluarkan sebuah benda kecil dari balik jubah putihnya, sebuah cincin tua berlapis emas dengan ukiran aneh yang tak bisa dibaca oleh manusia biasa. Ini namanya cincin amanah. Ia hanya bisa dikenakan oleh manusia yang hati dan niatnya murni. Bila kau serakah atau menyalahgunakannya, cincin ini akan membakar tanganmu. Gilang menerimanya dengan gemetar. Saat ia menyentuhnya, cincin itu terasa hangat, seperti merespons jiwanya. Dan ketika ia menyematkannya di jari manis tangan kanan, tak ada rasa sakit, hanya kehangatan yang menyebar ke seluruh tubuh. Mulai hari ini, kau tidak hanya bertanggung jawab atas kekayaanmu, tapi juga atas doa dan harapan orang-orang di sekitarmu, ujar Mahar. Doa dan harapan? Tanya Gilang bingung. Mahar menatap keluar jendela. Ada banyak orang yang tak punya suara. Mereka yang miskin, yang tertindas, yang hidupnya tak pernah didengar. Kau bisa menjadi jembatan bagi mereka. Harta ini bukan sekadar alat untuk hidup mewah, ini adalah alat untuk mengubah dunia. Gilang mengangguk pelan. Kata-kata itu menancap kuat di dalam dadanya. Ia tak tahu bagaimana harus memulainya, tapi ia tahu arah hidupnya kini jelas. Bukan sekadar jadi orang kaya, tapi jadi orang yang bermanfaat. Namun Mahar mengingatkan, tapi ingat, Lang, tidak semua orang akan senang melihatmu berubah. Akan ada yang iri, akan ada yang ingin menjatuhkanmu. Saat-saat itu tiba, kau harus memilih, mempertahankan kebaikan atau tenggelam dalam kebencian. Malam harinya, Gilang tak bisa tidur. Ia duduk di tepi jendela, memandangi langit penuh bintang. Cincin di jari tangannya berkilau samar. Di luar rumah, suara jangkrik bersahut-sahutan, seolah ikut menyanyikan kisahnya yang baru dimulai. Ia memejamkan mata dan mengingat wajah-wajah, anak-anak yang tak bisa sekolah, ibu-ibu yang menahan lapar demi anaknya, pemuda-pemuda pengangguran yang menghabiskan waktu bermain kartu karena putus asa. Aku akan bantu mereka, satu persatu. Kalau ini memang amanah, aku akan jaga. Dan di sudut ruangan, Mahar tersenyum tipis. Dalam hati, ia tahu, Gilang adalah manusia yang tidak biasa. Pemuda yang lahir dari penderitaan, ditempa oleh kesabaran, dan kini bersiap memikul takdir yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia bayangkan. Mentari baru saja naik dari balik perbukitan, memercikan cahaya keemasan yang hangat ke atap-atap rumah bambu di desa. Burung-burung kecil bernyanyi riang menyambut pagi. Tapi bagi Arman,
Pagi itu bukan pagi biasa. Ia duduk bersila di dalam biliknya, menatap karung kain putih yang semalam diberikan si monyet putih, makhluk aneh yang bisa bicara dan bersikap seperti manusia. "Aku tak bermimpi, kan?" gumam Arman, masih tak percaya dengan semua yang telah terjadi. Ia mengamati karung putih itu lagi. Tampaknya biasa saja, tak ada ukiran, tak ada simbol, hanya anyaman kain kasar yang dijahit rapi. Tapi beratnya tak biasa. Ia mengguncangnya pelan. Tak terdengar suara apapun dari dalamnya. Dengan hati-hati, Arman membuka tali pengikat di mulut karung itu. Cahaya keemasan tiba-tiba menyemburat keluar dari dalamnya, membuatnya terlonjak kaget. Namun begitu cahaya meredup, ia menatap takjub ke dalamnya. Karung itu penuh dengan benda-benda yang tak masuk akal. Ada sekantung beras harum berlabel luar negeri, sekantong emas kain tua, sebuah buku tua bersampul kulit dengan tulisan asing, bahkan sekeping batu kristal berkilau. Tapi yang paling mengejutkan, satu ikat uang kertas baru, rupiah dengan nominal besar, yang sangat asing bagi Arman. "Ya Allah," bisiknya. Ia hampir tak percaya. Ini beneran?" Tiba-tiba terdengar suara dari balik jendela, suara si monyet putih. "Jangan kau habiskan semuanya sekaligus, Arman. Karung itu tak bisa disalahgunakan. Ia hanya akan memberi sesuai kebutuhanmu, bukan keinginanmu." Arman melangkah cepat ke jendela, dan benar saja, si monyet putih duduk santai di atas pohon jambu, tersenyum sambil menggoyang-goyangkan ekornya. "Apa maksudmu?" tanya Arman. "Kau akan tahu saat waktunya tiba. Sekarang, pakailah seperlunya untuk kebutuhan keluargamu," jawab si monyet bijak. "Tapi ingat, jangan sombong, dan jangan serakah. Karung itu akan menutup selamanya kalau kau menyimpang dari niat awal." Arman mengangguk. Entah kenapa, ia merasa sangat percaya pada makhluk ini. Ia mengambil beberapa lembar uang dari karung, mengikat mulutnya lagi, dan menyimpannya di bawah lantai kayu rumah. Uang itu bahkan masih mengeluarkan bau tinta cetakan baru. Hari itu, ia pergi ke warung Pak Slamet, membeli beras, minyak goreng, dan beberapa lauk yang sudah lama tak mereka sentuh. Ia juga membelikan ibunya obat dari apotek di kecamatan. Wajah ibunya mendadak cerah, meski tubuhnya masih lemah. "Dari mana kau dapat uang, Nak?" tanya ibunya dengan suara pelan. Arman tersenyum. "Aku bantuin orang kota kemarin, Bu. Mereka ngasih upah." Ibunya mengangguk. Ia terlalu lelah untuk curiga. Hari-hari berikutnya, keajaiban semakin terasa. Arman mulai memperbaiki rumah yang dulu reot, memperbaiki genteng bocor, mengganti dinding yang lapuk. Tak lama, orang-orang desa mulai memperhatikan. "Arman sekarang punya uang dari mana ya?" bisik-bisik terdengar di warung, di masjid, bahkan di jalanan. Sebagian mengira ia bekerja sebagai kuli di kota, sebagian lain mulai menuduh yang tidak-tidak, termasuk bersekutu dengan dukun. Tapi Arman tak peduli. Ia tetap rendah hati, membantu tetangga, menyumbang ke masjid, dan menyekolahkan adiknya yang semula berhenti sekolah. Yang membuat heran, setiap kali uang Arman habis untuk sesuatu yang benar-benar penting, karung itu akan mengisi kembali, tak berlebihan, tapi cukup untuk kebutuhan berikutnya. Sampai suatu malam, karung itu mengeluarkan sesuatu yang lain, sebuah kotak kayu kecil yang berisi peta tua dengan tulisan Jawa kuno. Arman terpaku. Ia mengangkat peta itu ke cahaya lampu teplok. Tertulis jelas di bagian bawahnya, hanya yang berhati bersih dan menolong tanpa pamrih yang dapat membuka jalan menuju kekayaan sejati. Tiba-tiba, monyet putih itu muncul kembali di jendela.
"Waktumu telah tiba untuk perjalanan berikutnya," kata si monyet. "Perjalanan?" Arman bertanya heran. "Ya, karung itu hanya awal. Kekayaan sejati tak hanya soal uang, tapi tentang keberanian, kebenaran, dan ujian hati. Besok pagi, ikuti peta itu. Di sanalah takdirmu benar-benar dimulai." Arman menelan ludah. Malam itu, ia tak bisa tidur. Di satu sisi, ia takut. Tapi di sisi lain, semangatnya berkobar. Apapun yang terjadi, ia ingin tahu apa arti kekayaan sejati yang dimaksud si monyet putih. Dan ia tahu satu hal pasti, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Semenjak kejadian di ladang itu, Darman semakin sering merasa ada yang memperhatikannya. Tapi bukan dengan rasa takut, justru ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Ia semakin rajin beribadah, membaca Al-Quran, dan menghabiskan waktunya membantu orang lain di desa. Ia bahkan mulai memperbaiki rumah-rumah tetangga yang sudah reot, walau tak diminta. Namun di suatu malam, saat langit dipenuhi bintang dan angin bertiup lembut, Darman mendengar suara tangisan lirih dari arah hutan kecil di belakang rumahnya. Ia semula mengira itu hanya suara burung hantu atau binatang malam lainnya. Tapi suara itu terdengar seperti manusia, lirih, menyayat hati, seperti seseorang yang menanggung penderitaan panjang. Dengan membawa lampu minyak, ia melangkah pelan-pelan ke hutan itu. Rasa penasarannya menuntunnya ke sebuah pohon besar yang sangat tua. Di bawahnya, duduk seekor monyet putih, monyet yang sama yang dulu ia tolong. Tapi kali ini, mata monyet itu tampak berkaca-kaca. Ia memandang Darman dengan pandangan sedih, lalu berdiri dan melangkah ke belakang pohon. Darman mengikutinya tanpa ragu. Di balik pohon itu, muncul pemandangan yang tak biasa. Sebuah pelataran kecil dengan batu-batu berbentuk lingkaran, dan di tengahnya ada batu besar yang tertutup lumut. Monyet itu melompat ke atas batu, menatap langit malam, lalu tubuhnya mulai bersinar pelan. Darman terpaku. Ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana monyet putih itu perlahan berubah bentuk. Tubuh kecil dan berbulu itu meregang dan tumbuh tinggi. Bulunya memudar, berganti dengan kulit manusia. Sekejap kemudian, berdirilah di hadapannya seorang laki-laki tua berjubah putih, dengan rambut panjang dan sorot mata dalam yang penuh kesedihan. Darman mundur beberapa langkah, terperangah. "Kau tidak perlu takut, Darman," ucap laki itu dengan suara yang tenang dan berat. "Aku bukan jin, bukan hantu. Aku manusia yang dikutuk." Darman menelan ludah. Siapa engkau, Tuan?" "Aku dulunya adalah seorang pertapa bernama Kiai Rahmat," jawab lelaki tua itu. "Dulu aku sombong, merasa paling tinggi ilmunya, lalu mengutuk seorang anak muda yang tidak bersalah hanya karena mengalahkanku dalam debat. Aku dikutuk kembali oleh guruku, agar hidup dalam wujud seekor monyet putih sampai aku menemukan manusia yang memiliki hati paling tulus." Darman menunduk, masih belum sepenuhnya percaya. Tapi semua kejadian ajaib yang menimpanya sejak menolong monyet itu seperti potongan-potongan teka-teki yang mulai menyatu. "Ketika kau menolongku tanpa pamrih, padahal kau sendiri miskin dan susah, kutukan itu mulai retak. Tapi belum sepenuhnya lepas, karena masih ada satu syarat." "Apa itu?" tanya Darman. "Seseorang yang menolongku harus rela melepaskan semua harta dan pengaruh yang ia dapatkan selama aku bersamanya. Jika kau menginginkan kebebasanku, maka kau harus mengembalikan semuanya: rumah, ladang, emas, dan kekuasaan." Darman terdiam. Angin malam menyusup ke balik bajunya. Wajahnya berubah murung. Ia mengenang bagaimana hidupnya berubah drastis.
Semua kemewahan itu memang membuat hidupnya mudah, tapi ia juga tahu semua itu bukan miliknya sejak awal. Lalu apa yang akan terjadi padaku setelah aku mengembalikan semuanya? Tanyanya. Engkau akan kembali miskin, tetapi aku akan meninggalkan warisan yang lebih dari sekadar emas, jawab Kiai Rahmat. Sebuah ilmu dan keberkahan yang akan membuatmu menjadi penerang bagi orang lain. Tak semua kekayaan berbentuk materi, Darman. Butuh waktu beberapa menit sebelum Darman menjawab. Ia memejamkan mata. Dalam hatinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa ia hidup, jika bukan untuk memberi manfaat bagi orang lain? Kalau itu bisa menyelamatkan Tuan dan membuat hidupku lebih bermakna, katanya akhirnya, aku rela melepaskan semuanya. Tiba-tiba, angin malam berhenti bertiup. Daun-daun berhenti bergoyang. Suasana menjadi sunyi seketika. Kiai Rahmat tersenyum, lalu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa dalam bahasa Arab yang panjang dan merdu. Cahaya keemasan turun perlahan dari langit malam, membungkus tubuh Kiai Rahmat. Dalam sekejap, tubuhnya melayang dan menghilang menjadi debu bercahaya yang menyebar ke sekeliling hutan. Darman menunduk, air matanya menetes tanpa bisa ditahan. Ia merasa kehilangan, tapi di saat yang sama hatinya terasa damai. Ia tahu, ia telah mengambil pilihan yang benar. Keesokan paginya, ia bangun dari tidur di atas tikar bambunya, seperti dulu saat ia masih miskin. Rumah mewah yang semalam masih ia tinggali telah lenyap. Ladang luas itu kembali menjadi lahan tandus. Tapi ada yang berbeda. Di samping rumah kecilnya, berdiri sebuah sumur tua dengan air yang jernih dan memancarkan cahaya halus. Darman mencoba menciduk air dari sumur itu dan meminumnya. Rasanya segar dan membuat tubuhnya terasa ringan. Anehnya, sejak saat itu siapapun yang sakit dan meminum air dari sumur itu, langsung sembuh. Tak lama, orang-orang dari desa lain berdatangan. Mereka tak sekadar datang untuk meminta bantuan, tapi juga membawa makanan, pakaian, dan bahkan membangunkan rumah baru untuk Darman. Tanpa diminta, Darman menjadi guru spiritual. Ia mengajarkan keikhlasan, berbagi, dan ilmu yang ia dapat dari pengalaman hidupnya yang luar biasa. Meski ia tak lagi bergelimang emas, tapi ia disanjung dan dihormati lebih dari seorang raja. Dan Darman pun tahu, kekayaan sejati bukanlah tumpukan harta, tapi hati yang lapang dan hidup yang bermanfaat. Setelah kehidupannya berubah drastis menjadi kaya raya, Dani tinggal di sebuah rumah megah yang dibangun tepat di atas lahan bekas gubuk reotnya dulu. Segala hal yang dulu hanya bisa ia mimpikan kini telah menjadi kenyataan. Mobil mewah terparkir di garasi, pakaian yang ia kenakan adalah hasil rancangan desainer ternama, dan makanan yang ia santap tiap hari tidak pernah kurang gizi ataupun rasa. Namun, kebahagiaan duniawi itu bukan tanpa ujian. Hari itu, saat Dani sedang duduk santai di taman belakang rumahnya, seorang wanita tua dengan baju lusuh tiba-tiba datang dan memohon makanan. "Nak, bolehkah aku meminta sesuap nasi? Aku sudah 2 hari tak makan," ucap perempuan tua itu dengan suara parau. Para pembantu rumah segera mengusir wanita tersebut. "Ibu, jangan mengganggu. Ini kawasan elit, bukan tempat mengemis," bentak salah satu dari mereka. Namun Dani yang mendengar keributan itu segera keluar. Ia terdiam melihat wajah tua itu, mengingatkan dia pada ibunya sendiri yang telah tiada. Ia pun menghentikan para pembantunya dan mempersilakan sang wanita tua duduk. Ia menyuruh pembantunya menyiapkan makanan hangat dan minuman manis. Ia bahkan mengambilkan selimut tipis untuk wanita itu agar tidak kedinginan. Setelah makan, wanita tua itu tersenyum dan tiba-tiba berkata, "Ingatlah,
Harta bisa jadi berkah jika dibagi, tapi bisa berubah jadi kutuk jika disimpan sendiri. Dani hanya mengangguk, namun ucapan itu terus bergema dalam hatinya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dani mulai menyadari perubahan aneh. Ia mulai merasa gelisah setiap malam. Tidurnya tak pernah nyenyak. Ia mimpi buruk tentang orang-orang miskin yang menangis di pinggir jalan, dan dirinya yang hanya berjalan melewati mereka tanpa menoleh. Saat bangun, keringat membasahi tubuhnya seolah nyata. Suatu malam, dalam mimpinya, ia kembali bertemu si monyet putih. Tapi kali ini monyet itu tak tersenyum. Dani, kekayaanmu adalah berkah. Tapi jika kau lupa siapa dirimu dan untuk apa kekayaan itu diberikan, semuanya bisa sirna. Dani terbangun dengan napas terengah. Kata-kata itu menggores hatinya lebih dalam dari apapun. Ia sadar bahwa dalam beberapa waktu terakhir, ia mulai terbawa arus kenikmatan dunia. Ia mulai menjauhi tetangga lamanya, bahkan melupakan tempat ia dulu biasa mencari kayu bakar. Keesokan paginya, ia memutuskan untuk kembali ke desa sebelah, tempat di mana ia dulu sering membantu nenek-nenek dan kakek-kakek memanggul air atau membersihkan pekarangan. Banyak dari mereka terkejut melihat kedatangan Dani. Tapi ia justru tersenyum hangat, membawakan beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya. Di balik senyumnya, Dani menata kembali niat dalam hatinya. Ia sadar, harta bukan untuk ditimbun, tapi untuk digunakan membantu mereka yang membutuhkan. Namun ujian sesungguhnya belum selesai. Pada suatu malam saat sedang menghitung laporan keuangan dari salah satu perusahaannya, asistennya, Pak Herman, datang dengan wajah tegang. "Maaf, Tuan Dani. Ada masalah besar. Salah satu akun perusahaan kita dibobol. Ada 5 miliar rupiah hilang tak berbekas." Dani tercekat. "Bagaimana bisa?" tanyanya tajam. "Entah, sistem pengamanan IT kita dilumpuhkan. Semua uang ditransfer ke rekening luar negeri. Kami sedang melacaknya," jawab Pak Herman. Malam itu Dani duduk sendirian di ruang kerja, menatap langit gelap dari balik jendela. Ia sadar, kekayaan itu bukan hanya mendatangkan kenyamanan, tapi juga ancaman. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah ini bagian dari ujian yang dimaksud oleh si monyet putih? Lalu, terdengar suara lembut dalam benaknya, seolah angin yang membawa pesan, "Jangan takut pada kehilangan, takutlah pada keserakahan. Karena dari sanalah segalanya bermula." Dani menunduk, air matanya menetes perlahan. Ia tahu, ini bukan hanya tentang uang yang hilang, tetapi tentang dirinya yang sedang diuji. Tentang apakah ia tetap rendah hati atau tergelincir dalam sombongnya dunia. Malam itu Dani membuat keputusan besar. Ia akan mengubah hidupnya, bukan hanya sebagai orang kaya, tapi sebagai penolong bagi banyak orang yang dulu pernah hidup seperti dirinya. Jalan di depannya masih panjang, dan monyet putih itu mungkin akan muncul lagi saat ia paling membutuhkan. Pagi itu, sinar mentari menyelinap pelan di balik kabut tebal yang menyelimuti perbukitan. Angin bertiup lembut, membawa aroma dedaunan basah dan tanah yang baru saja disiram embun. Raka berdiri di depan sebuah gua batu yang tertutup semak lebat. Di sisinya, monyet putih mengangguk pelan, seolah memberi restu. "Ini tempatnya?" tanya Raka. Monyet putih menjawab dengan lirih, "Ya. Ini adalah tempat tinggal para penjaga hutan. Sudah saatnya kau tahu siapa mereka dan siapa dirimu sebenarnya." Raka melangkah pelan ke dalam gua. Di dalamnya, lorong-lorong berliku dihiasi cahaya kristal alami yang bersinar lembut di dinding batu. Suasana begitu hening, namun hangat. Di tengah ruangan utama,
Terdapat sebuah kolam kecil yang airnya jernih memantulkan cahaya, dan di sekitarnya duduk sosok-sosok tua berpakaian kain-kain alami berwarna coklat kehijauan. Monyet putih maju ke tengah ruangan dan memberi hormat. Para sesepuh itu membalas dengan senyum dan anggukan. "Raka," kata salah satu dari mereka, "kami sudah lama menantimu." "Aku menanti?" Raka kebingungan. Salah satu sesepuh bangkit dan menghampirinya. Rambutnya panjang keperakan, dan sorot matanya tajam tapi penuh kelembutan. "Kau bukan hanya pemuda biasa. Kau adalah pewaris kekuatan penjaga alam yang selama ini kami lindungi. Monyet putih datang padamu bukan tanpa alasan. Kau memiliki hati yang tulus, dan itulah kunci kekuatan ini." Raka terdiam. Jantungnya berdegup keras. Semua peristiwa ganjil yang ia alami sejak menolong monyet putih seakan tersusun rapi di kepalanya. Rumahnya yang tiba-tiba berubah mewah, rezeki yang mengalir tanpa henti, dan berbagai kejadian tak masuk akal yang mengikutinya. "Lalu, apa sebenarnya tugas kalian?" tanya Raka akhirnya. Sesepuh lain menjawab, "Kami menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Tapi kini, banyak yang merusaknya. Penebangan liar, perburuan hewan langka, pencemaran. Semuanya membuat alam menangis. Dan kami sudah tua. Kami butuh penerus." "Kau, Raka." Raka menelan ludah. Ia belum pernah memikirkan tanggung jawab sebesar itu. Namun ketika ia melihat wajah monyet putih, matanya seolah memancarkan keyakinan. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Raka mantap. Para sesepuh tersenyum. Mereka lalu menuntun Raka ke sebuah ruangan lain, tempat di mana sebuah tongkat kayu berukir simbol-simbol alam tersimpan. Di sana juga ada selembar kain putih bertuliskan mantra-mantra kuno. "Kau akan melalui 3 ujian. Ujian kesetiaan, keberanian, dan pengorbanan. Jika kau lulus, maka kau resmi menjadi penjaga baru." Malam itu, Raka bermalam di gua tersebut. Ia merenungi semua yang baru saja diketahuinya. Di balik harta yang ia terima selama ini, ternyata tersimpan amanat yang sangat besar. Ia sadar, kekayaan sejati bukan pada materi, melainkan dalam peran dan kebermanfaatan untuk sesama dan alam. Monyet putih duduk di dekat Raka yang sedang melamun. "Kau takut?" tanya si monyet. "Sedikit," jawab Raka jujur. "Tapi aku ingin melakukannya. Kalau semua ini bisa menyelamatkan hutan, menyelamatkan makhluk seperti kamu, maka aku akan coba." Monyet putih tersenyum. Bulunya yang putih bersinar lembut diterpa cahaya bulan yang masuk dari celah-celah gua. "Kau akan menjadi pemuda yang dicatat dalam sejarah alam," katanya tenang. Keesokan harinya, ujian pertama akan dimulai. Babak baru telah terbuka. Jalan hidup Raka tak lagi sama. Ia bukan hanya si miskin yang ditolong nasib, tapi kini menjadi harapan bagi kelestarian alam. Malam itu, setelah makan malam sederhana di rumahnya yang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya, Rangga duduk di beranda. Ia menatap langit penuh bintang, sementara suara jangkrik menemani keheningan desa. Namun jauh di sudut desa, seseorang sedang menyusun rencana jahat yang tak diketahui Rangga. Dukun Suraji, seorang dukun tua yang tinggal di tepi hutan, merasa terusik dengan perubahan hidup Rangga. Ia dikenal sebagai orang yang banyak didatangi penduduk desa untuk meminta peruntungan. Namun sejak Rangga tiba-tiba menjadi kaya, banyak warga yang tak lagi datang ke tempatnya. Mereka lebih percaya bahwa Rangga mendapat berkah dari Tuhan. Anak muda itu pasti menyimpan rahasia. Tak mungkin hanya karena menolong seekor monyet bisa jadi kaya raya,
gumam Suraji sembari menumbuh kemenyan dan membaca mantra. Di depannya, asap hitam mengepul dari tungku kecil. Ia memanggil roh pelindungnya, berharap diberi petunjuk tentang sumber kekuatan Rangga. Dalam penglihatannya, tampak seekor monyet putih bersinar berada di samping Rangga. Monyet itu berbicara dengan bahasa langit, bahasa yang tak bisa dipahami manusia biasa. Makhluk ini bukan sembarang monyet. Dia makhluk langit, bisik Suraji dengan mata membelalak. Jika aku bisa menangkapnya, seluruh kekuatan itu akan menjadi milikku. Keesokan harinya, Rangga bersama Didi dan beberapa warga sedang membangun balai desa baru yang ia bantu danai. Mereka tertawa bersama, bekerja dengan penuh semangat. Tak ada yang menyangka bahwa dari balik semak-semak, seseorang sedang mengintai gerak-gerik mereka. Malam harinya, Suraji bersama 2 orang suruhannya menyusup ke dekat rumah Rangga. Mereka membawa jaring, dupa pengurung makhluk gaib, dan sesajen. Mereka tak berniat mencelakai Rangga secara langsung, tapi mereka ingin mencuri si monyet putih. Namun mereka tidak tahu, monyet putih itu bukan makhluk biasa. Ia memiliki kemampuan membaca niat jahat. Maka saat Suraji mendekat diam-diam ke kandang kecil di belakang rumah Rangga, yang digunakan si monyet putih hanya saat malam, seekor ular besar tiba-tiba muncul dari semak-semak dan mengejutkan mereka. Ular itu seolah tahu kehadiran mereka bukan untuk kebaikan. Suraji panik. Ia melemparkan dupa dan mundur, namun sebelum sempat melarikan diri, kakinya terjerat jaringnya sendiri. Si monyet putih muncul dari atap rumah, matanya menyala biru keperakan. Ia tak menyentuh mereka, namun angin tiba-tiba berhembus kencang, seolah mengusir mereka dari tempat itu. Suraji dan 2 orang itu lari tunggang langgang, tak berani menoleh ke belakang. Keesokan paginya, Rangga terkejut melihat ada dupa dan jaring di belakang rumahnya. Ia menyadari bahwa seseorang telah mencoba mencelakai sahabat kecilnya. Ia menoleh ke arah si monyet putih yang duduk tenang di dahan pohon mangga, seolah berkata, "Tenang saja, aku bisa menjaga diri." Meski begitu, Rangga menjadi gelisah. Ia sadar, semakin tinggi ia terbang, semakin banyak pula mata iri yang mengincarnya. Ia kemudian menemui Pak Lurah dan meminta izin untuk memasang penerangan lebih banyak di sekitar rumah serta memperkuat keamanan di desa. "Rangga, kamu boleh saja berubah kaya, tapi hatimu tetap bersahaja. Itu yang membuat warga hormat padamu," kata Pak Lurah. Namun ancaman dari Suraji belum selesai. Dukun itu kini menyusun rencana lebih besar. Ia akan memanggil roh penjaga hutan gelap yang dahulu pernah ia ikat dalam perjanjian hitam. Tujuannya hanya satu, merebut kekuatan si monyet putih agar menjadi miliknya. Sementara itu, monyet putih mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tubuhnya sedikit lebih kurus dari sebelumnya. Rangga merasakannya. "Monyet kecil, kau tak kenapa-napa kan?" tanya Rangga sambil mengelus kepala sahabatnya itu. Monyet itu menatap Rangga, lalu mengangguk pelan. Tapi Rangga bisa merasakan bahwa si monyet telah menguras tenaganya untuk melindungi dirinya dari kekuatan jahat semalam. Hari itu, Rangga mengambil keputusan. Ia tak bisa terus membiarkan sahabat kecilnya menjadi target. Ia pun memutuskan untuk membawa monyet putih itu kembali ke tempat di mana pertama kali mereka bertemu, air terjun putih di dalam hutan. Sebelum berangkat, Rangga memohon restu ibunya. "Bu, aku harus melindungi dia. Dia bukan hanya penyelamatku, tapi juga teman sejati." Sang ibu, yang kini hidup berkecukupan dan tak lagi harus mengorek-ngorek tanah mencari sayuran liar, hanya bisa meneteskan air mata haru. "Jaga dirimu, nak. Ibu bangga padamu." Dengan membawa bekal secukupnya,
Rangga dan si monyet putih memulai perjalanan kembali ke hutan. Mereka melewati jalan yang dulu penuh duri dan lumpur, kini tampak lebih bersahabat karena Rangga sudah lebih kuat dan tangguh. Namun mereka tak tahu, Suraji pun sudah mempersiapkan jebakan besar di dalam hutan. Mentari pagi menyapu lembut atap rumah besar milik Darman. Dulu ia hanya tidur beralas tikar di gubuk reot bersama ibunya, tapi kini ia punya kamar yang luas, ranjang empuk, dan harta melimpah. Namun di balik segala kemewahan itu, Darman tetaplah sosok sederhana dan rendah hati seperti dulu. Hari itu, ia duduk bersama ibunya di beranda, menatap sawah yang menguning di kejauhan. Ibu Darman menggenggam tangan anaknya. "Nak, kekayaanmu luar biasa. Tapi ingat, jangan sampai lupa daratan. Segala yang datang dengan ajaib, bisa saja pergi dalam sekejap." Darman mengangguk pelan. Ia tahu benar betapa ajaibnya takdir yang membawanya sampai ke titik ini. Semua bermula dari pertemuannya dengan seekor monyet putih yang ia selamatkan di hutan. Makhluk itu bukan sembarang binatang. Ia adalah utusan dari dunia lain, penjaga batas antara manusia dan roh penjaga bumi. Darman teringat akan janji si monyet putih. Suatu hari, kekayaan ini akan diuji. Dan hanya yang hatinya bersih yang bisa menjaganya. Ujian itu pun datang tak lama setelahnya. Godaan dan fitnah. Karena kebaikan Darman menyebar kemana-mana, banyak orang yang mengaguminya. Namun tak sedikit pula yang iri. Salah satu pengusaha besar di kota, Pak Dirga, merasa tersaingi. Ia menyebarkan fitnah bahwa kekayaan Darman berasal dari pesugihan dan tumbal makhluk gaib. Berita ini menyebar cepat. Wartawan, tokoh masyarakat, hingga aparat mulai mempertanyakan asal-usul harta Darman. Bahkan ada yang mencoba menggeledah rumahnya. Namun semua yang datang ke rumah Darman justru terkesima oleh kesederhanaan dan kegiatan sosialnya, rumah yatim piatu, beasiswa untuk anak miskin, panti jompo. Ketika aparat mendesak ingin membongkar gudang milik Darman karena diduga menyimpan benda gaib, tiba-tiba seekor monyet putih muncul di depan mereka. Tapi kali ini bukan seekor saja, melainkan 7 ekor yang identik, semuanya bermata terang dan berjalan dengan tenang. Mereka mengepung para aparat dengan tatapan tajam tapi damai, lalu menghilang dalam kabut putih. Kejadian itu menjadi misteri nasional. Tak ada satupun yang bisa menjelaskannya, dan setelahnya, semua tuduhan terhadap Darman lenyap begitu saja. Pak Dirga sendiri dikabarkan jatuh sakit misterius dan hilang dari kota. Pilihan hidup, istana atau desa. Setelah semua badai itu reda, Darman mendapat tawaran untuk menjadi pejabat di kota, bahkan diminta mencalonkan diri sebagai bupati. Namun ia menolak dengan sopan. Ia berkata, "Saya hanya ingin hidup bermanfaat, bukan berkuasa." Darman membangun sekolah di desanya, memperbaiki jalan, dan membuka kebun pertanian mandiri untuk warga. Ia tidak hanya memberi uang, tapi juga memberdayakan mereka. Orang-orang dari kota datang untuk belajar darinya. Ia tak hanya dikenal sebagai orang kaya, tapi juga sebagai tokoh yang disegani karena kebijaksanaan dan kesederhanaannya. Pertemuan terakhir. Suatu malam, saat bulan purnama bersinar terang, Darman merasa hatinya gelisah. Ia berjalan seorang diri menuju hutan tempat ia dulu menemukan monyet putih itu. Di sana, ia duduk di atas batu, menunggu dalam diam. Tiba-tiba kabut turun perlahan, dan dari balik pepohonan, muncullah monyet putih pertama yang dulu ia tolong. Wajahnya tampak tua, namun matanya masih bersinar hangat. "Darman," ucapnya, "engkau telah melampaui ujian. Kekayaanmu tidak membuatmu serakah. Hati yang ikhlas lebih kuat dari emas." Darman menunduk,
lalu bertanya, "Apa maksud semua ini? Apakah kau bukan dari dunia ini?" Monyet putih itu tersenyum. "Aku adalah penjaga jembatan antara alam manusia dan alam penjaga bumi. Mereka yang tulus akan selalu mendapatkan balasan di dunia atau di akhirat." Lalu, sang monyet melompat ke atas batu, dan sekejap berubah menjadi cahaya putih terang yang menguap ke langit. Darman meneteskan air mata. Bukan karena kehilangan, tapi karena hatinya penuh rasa syukur dan damai. Warisan kebaikan. Beberapa tahun kemudian, Darman mulai menua. Ia menyerahkan seluruh urusan usaha pada orang-orang kepercayaannya. Ia membaktikan hidupnya untuk mengajar anak-anak, menulis buku, dan menjadi peneduh bagi siapapun yang datang padanya. Ia dikenal sebagai Bapak Putih, karena selalu mengenakan baju putih dan dikenal karena kebaikannya. Sebelum wafat, Darman berpesan, "Kalau kalian ingin kaya, jangan hanya cari uang, tapi tolonglah mereka yang tak bisa minta tolong. Karena siapa tahu, Tuhan sedang menyamar dalam bentuk makhluk kecil yang kesakitan." Dan benar, ketika Darman meninggal, ratusan monyet putih muncul di sekitar rumahnya, berdiri diam dalam hening, seolah memberikan penghormatan terakhir. Penduduk desa menyaksikan semua itu dalam tangis haru. Tamat.